Kalau dari pagi sampai malam baru dapat 1 kali, artinya penghasilan mereka itu cuma 10 ribuan per hari, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi di wabarakatuh. channel saya Takdir Ali Sabana dalam program Wahinian. Gimana kabar, bro? Alhamdulillah sehat, bro ya. Ya, kita hari ini tampilan sedikit religius, bro ya. Iya. Iya. Termasuk itu luar biasa ya. Antum pakai sorban, baju Antum juga koko, pakai peci. pakai pakaian apa namanya? Saya pakai kaos tapi pakai rompi, bro. Roh. Tapi Luar teman-teman, biasa. ini Religius pasti. ini ada suasana baru di podcast kita. Kita Pastinya. sedikit sombong ya. Wah, ini ya terbaru ya. Kita beli apa namanya? Headset. Iya, headset ya. Iya. Orang-orang Banjar bilangnya headset. Earphone ya. Ya. Nah, kalau Kita ini beli- mikrofonnya, Kita beli kondensor. kondensornya. Ya murahan lah, nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya, ya kan? Murah. Yang penting kualitasnya bagus, Iya, bro yang ya. penting bersuara, bro. Iya. Bersuara itu yang pastinya Iya. yang harus didengar juga. Ya pasti. mudah-mudahan para penonton Terima. channel YouTube saya mendengar suaranya. Iya, ya kan? pasti. Kalau tidak mendengar ya bahaya juga. Gimana kabar nih, bro? Alhamdulillah, situ juga gimana nih? Ini ada Gimana? apa, bro? Kita jadi berpenampilan religius. Berarti ada bahasan-bahasan yang penting hari ini. Oh ya. iya. Karena pertama karena kita mungkin malam Jumat hari ini. Malam Jumat juga itu adalah malam religi ya. Ya, kita orang suku Banjar ya, bro ya. Suku Banjar. Bahasan malam Jumat gitu Iya, agak. bahasan malam Jumat. Kalau biasa itu malam Jumat itu ada agak angkar-angkarnya. Iya, cuman kalau kita bawa hiburan Bawa lah, hiburan hiburan ya. happy-happy. Santai-santai ya. Pasti. Cuman mungkin kalau video ini sudah dipublish bisa nggak tahu nih malam apa, bro, nanti. Tapi disesuaikan malamnya Disesuaikan, ya. bro. Oke. Mudah-mudahan ya. Gimana, bro? Kita bahas apa nih? Saya ingin bahas sesuatu yang menarik, bro, Apa itu kira-kira ya? tentang dampak COVID-19 secara ekonomi, bro. Khususnya secara fenomena kenyataan di lapangan tentang dampak COVID-19 terhadap mereka yang sedang bekerja, harus bekerja di luar sana. Di antaranya adalah abang-abang ojek online, bro. Ojek online ya. Ya, semua ojek online kayaknya merasakan dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sangat terasa ya. Ya. Nah, Jadi mungkin tunggu dulu, bro. dipotong nih lah. Ya, jadi mungkin analisa dari seorang ustadz gitu, bro. Wah, keren. Berat ini ya. Karena penampilannya seorang ustadz. Nah, oke, Kita bro, secara umum bagaimana? aja ya. Ya, secara umum. Bagaimana, bro? Jadi dampak yang ditimbulkan ketika lockdown ini semua ya Iya. di perekonomian, dan ini juga ditanyakan beberapa para adik-adik atau teman-teman yang pelajar ya, mereka menanyakan bagaimana dampak yang terjadi ketika semua ini. Nah, jadi dampak yang terjadi itu adalah masyarakat tentunya pasti mereka kasihan ya. Iya. Pertama kasihan, yang kedua itu terhadap perekonomian mereka untuk menghadapi kehidupan mereka yang saat ini pasti serba kekurangan karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, terutamanya para ojol Iya. yang saat ini harus, tadi kan kita udah lihat kan. Iya. Nah, jadi ketika mereka setiap hari harus bersibaku dengan itu, maka mereka sebenarnya juga memikirkan kesehatan. Iya, iya. Nah, terus kalau mereka tidak kerja, maka anak mereka itu harus makan apa? Nah, ini jadi pertanyaan juga kan. Iya, iya. Nah, dari satu sisi mereka juga takut sebenarnya. Saat kita tanya tadi kan, mereka juga takut akan hal itu. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihatnya bahwa ketika mereka tidak kerja, anak istri mereka tidak bisa makan. Iya, iya. Ini kan satu hal yang harus kita harus kita cari solusinya. Iya, iya. Ya kan? Iya, Seperti benar. itu ya. Nah, dampak yang terjadi itu kepada mereka yang tukang ojek online ini adalah mereka pastinya akan semakin sempit orderan. Kan yang beli ya memang ya sebagian orang masih beli
makan itu kan ada yang masih GoFood, masih mesan gitu ya. Tetapi yang ojek online-nya ini loh bro. Misalnya kan setiap hari kan biasanya anak-anak sekolah kan yang sering order kan. Iya, iya. Nah kalau bapak-bapak yang usianya lebih lanjut mungkin tidak terlalu bisa atau kurang ya. Akan tetapi mereka yang anak-anak yang sekolah ini biasanya yang menghiasi dunia itu ya. Iya, iya. Menghiasi mereka itu mesan gitu. Jadi kalau kecuali para pekerja itu yang namanya pengen cepat. Nah, jadi makanya Gojek aja gitu ya. Yang tempatnya tidak terlalu jauh dari pekerjaan seperti itu. Jadi dampak yang terjadi itu tentunya sangat sangat merubah keadaan. Iya, iya. Ya kan? Seperti itu. Mungkin. Ya, jadi kalau kita analisa ada dua aspek ya bro yang terjadi. Kita fokus ke paman-paman ojol ya, ojol online. Iya. Jadi ada dua analisa yang kita pahami saat berdiskusi dengan antum tadi. Antum lagi ya? Iya. Kembali lagi. Kembali lagi ke yang pertama kita ketemu. Iya, iya. Jadi ada dua analisa. Yang pertama paman-paman ojol atau ibu-ibu ya, ibu-ibu ojol itu pertama mereka takut ya. Analisa pertama mereka takut terhadap COVID-19 ini. Yang kedua, di balik rasa takut mereka punya tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga. Nah, jadi bagaimana caranya kehadiran orang ketiga ya. Orang ketiga yang saya maksud ini pemerintah, lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah yang lainnya yang memperhatikan nasib mereka. Yang pertama kita akan singgung pemerintah. Nah, apa sih kehadiran pemerintah selama ini untuk mengayomi para mereka yang harus bekerja sebagai kepala rumah tangga di saat wabah ini? Yang kedua, apa sih sudah yang dilakukan oleh teman-teman relawan lembaga zakat, baik dari Basnas ataupun Lazismu atau lembaga-lembaga zakat yang lainnya untuk ini bro? Karena kita sebelum kita mulai ini kita mesan nasi goreng ya kan. Jadi kita tahu gimana kondisi lapangan ya. Sebelum beberapa hari yang lalu kita juga rutin mesan GoFood ya. Tapi kondisi yang saat ini yang ternyata itu merubah bro. Iya. Yang tadi saja kan kita lihat. Kasihan mereka loh. Kasihan cerita ya kan dari paman ojolnya ini dari pagi nongkrong sampai sekarang baru jam satu orderan 7 malam hanya mendapat satu kali orderan. Iya, ini kan satu kasus ya yang kasihan banget. Kasihan bro. Apalagi keluarga. Dan bahkan kata mereka uang yang makan itu saja dari uang yang disimpan itu. Iya. Untuk cadangan itu. Wah, kasihan kan. Dia berusaha menutup lubang kali ya bro. Tutup lubang kali lubang kan. Iya, itu benar-benar. Aduh, luar biasa kita ya. Anggap saja kita kasih tips ya ke mereka ya kan, kasih tips tapi ongkos mereka pesan GoFood itu kan kalau mereka tidak capai order, tidak capai target, mereka tidak dapat bonus. Iya, pasti. Nah, dan dengar-dengar kalau mereka tidak dapat bonus, upah yang mereka lakukan tiap kali menerima order itu hanya cukup untuk isi bensin, bro. Iya. Nah, memang. Jadi mereka itu dapat dapat bonus, dapat penghasilan lebih dari bonus yang mereka terima. Betul. Kalau sementara seperti ini, yang jelas mereka tidak dapat bonus, bro. Bonus juga nyampe target aja belum tentu. Orderan ya. juga tidak ada, bro. Bayangkan dari pagi sampai malam cuma dapat satu kali. Gimana kira-kira? Sedih ya? Sedih, bro. Pasti sedih lah. Pasti sedih. Iya, kita singgung lah, bro. Iya. Para mereka yang mempunyai harta berlebih kan, seperti kita podcast kita yang kedua kemarin. Iya, betul. Dan lembaga zakat itu harus bersinergi. Iya, betul. Sementara ini khususnya di tempat kita, itu sepertinya pemerintah jalan sendiri dengan sosialisasinya. Yang kedua, lembaga zakat itu jalan sendiri. Nah, jadi akhirnya karena semua jalan sendiri, lembaga zakat jalan sendiri, akhirnya ketumpuk, bro. Pemerintah ini harus hadir, bro, harus memperhatikan
kita saran kita ya bro ya. Iya. Saya pribadi khususnya. Jadi pemerintah ini harus hadir manajemen dengan benar, membagi tugas mereka dengan rata. Misal kita Kalimantan Selatan, misalkan Lazismu fokus untuk menjadi relawan COVID-19 di kota Banjarmasin. Lembaga zakat B fokus di Kabupaten Banjar. Iya. Lembaga zakat C fokus di Tanah Laut dan seterusnya, bro. Jadi tidak ada tumpang tindih gitu nah. Iya. Bagian-bagiannya itu ya. Bagiannya rata. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz nih? Berat kita ini. Sambil senyum santai aja bro, santai. Santai ya. Iya. Ya jadi kita memang harus akuin itu ya. Jadi ketika pemerintah ikut andil di dalamnya, maka bagian-bagian itu ya memang harus dibagi per wilayah pastinya. Jadi kalau kita khusus wilayah Banjarmasin itu juga menangani di wilayah Kabupaten Banjar atau Landasan Ulin kan juga tidak mungkin bisa ya karena saking banyaknya. Nah yang pastinya daerah setempat harus mengcover warganya yang ada di situ didata. Iya. Iya kan? Iya benar. Pendataan itu berapa banyak sih warga yang memang terkena dampak itu secara ekonomi nih. Iya, secara ekonomi. Jadi mereka yang memang tidak ada penghasilan karena dampak ini, ya wajiblah dibantu. Ya. Baik dari itu lembaga amil zakat tersebut ataupun pemerintah setempat harusnya cepat tanggap. Ya, seperti itu kan? Ya. Nah, oleh karena itu maka kita lihat itu ketika teman-teman ojol ini, ya mereka kan kesana kemari. Nah, juga pemerintah harusnya ikut andil di situ. Karena kan mereka harus menghidupi anak istri mereka juga di rumah. Ya. Ini adalah satu hal yang harusnya tentunya dari satu sisi mereka harus menghidupi di rumah, dari sisi yang lain mereka juga menjaga tentang kesehatan mereka. Nah, jadi peran pemerintah ini sangat penting untuk membantu mereka-mereka yang terkena ini. Pastinya kan teman-teman yang ada di teman-teman ojol itu kan kasihan mereka. Ya, karena kasihan. Apalagi orderan sepi. Karena kasus ini kan tentunya pasti sepi. Orderan orang pun hampir jarang keluar rumah. Itu pun kalau mereka penting baru mereka keluar. Dan belum tentu untuk order. Kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi peran pemerintah ini sangat diperlukan oleh rekan-rekan atau teman-teman ojol ini pastinya. Apalagi ada social distancing ini kan bro ya. Iya, social distancing. Orang-orang juga jaga jarak akhirnya pastinya. Kan. Jaga jarak. Kasian bro kita. Kasih gimana kita ya kan. Ya kita sedih pastinya. Sedih. Ketika melihat mereka itu harus berjuang ya. Mereka dari pagi sampai subuh bro. Iya kan? Iya. Siang, sore, iya. bahkan sampai malam. Saya tengah malam pesan GoFood bro. Karena ada rapat kan di teman-teman sebelah. Tengah malam mereka masih standby. Iya kan? Hujan. Tetap mereka antar. Hujan tetap jalan. Luar biasa. Karena perjuangan mereka di musim seperti ini. Iya. Memang itu yang mereka. Iya. Mereka harapkan gitu. Iya betul. Kita sedih. Ya pasti ya. Melihat kondisi yang saat ini. Tetapi kita tidak bisa berbuat banyak. Iya. Tetapi kita di sini adalah menghimbau kepada para hartawan nih yang mempunyai banyak atau berlebih uang, ya tentunya bisalah berbagi kepada teman-teman yang kurang mampu ya, apalagi teman-teman ojek online yang mereka memang kesehariannya itu untuk kebutuhan anak istri di rumah seperti itu. Jadi para pemerintah tentunya juga kita himbau ya, agar mereka itu bisa membantu meringankan beban-beban teman-teman yang ada di luar sana. Apalagi penghasilan per kepala rumah tangga itu belum tentu ya. Apalagi coba kita lihat abang-abang tukang becak juga ya kan.
tentunya mereka setiap hari itu menunggu apakah ada dapat orderan. Itu pun belum tentu. Nah, jadi ini juga sangat kasihan ya. Karena kalau kita melihat dari berbagai macam sisi tentunya seperti itu. Nah, saran kita tadi kan bro ya, pemerintah harus ikut andil, Betul. harus manajemen lembaga zakat infak agar tidak terdouble ya kan. Iya. Yang ketiga bro, mungkin nggak? Sekarang pemerintah sudah mulai mensubsidi ya kan, sudah mulai mensubsidi listrik, ya listrik yang 450 sampai dan 900 ya. yang subsidi ya, yang rumah subsidi ya. Betul. Yang ketiga, mungkin nggak pemerintah meniadakan angsuran kreditan motor mereka? Karena mayoritas yang saya tahu ibu teman-teman yang ojol, karena mayoritas mereka motor yang mereka gunakan itu kredit bro. Sebagian besar ya? Iya. Sebagian besar. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau dari himbauan pemerintah ya memang seharusnya seperti itu. Iya. Tetapi pada kenyataannya mungkin sebagian ada aturan-aturan yang harus dilewati. Iya, ada aturan. Ada bahasa-bahasa. Iya. Ya mungkin kita secara itu. Iya, kita tidak terlalu. Tidak merasakan lah ya. Iya, kan, tidak terlalu merasakan dampaknya itu. Jadi ya kalau misalnya memang pemerintah ini memang betul-betul ya. Iya. Jadi harus diberikan apa? Diberikan keringanan lah pada mereka yang memang setiap harinya aja untuk makan mereka belum tentu ya. Terus bagaimana caranya untuk membayar angsuran kan? Ini juga satu pertanyaan besar. Iya. Ada leasing yang mungkin kalau tidak saya keliru menurunkan bunga kreditannya. Ya, berbagai macam persyaratan lah bro dari mereka. Cuman kalau kita pribadi menginginkan ya kan. Iya. Keberpihakan pemerintah itu kepada mereka itu yang mempunyai kredit-kreditan. Betul. Agar mungkin menundakan pembayaran beberapa bulan ke depan hingga situasi normal kembali. Iya. Jadi untuk bulan ini yang punya kredit rumah subsidi, yang punya kredit motor tidak usah bayar. Dibantu oleh pemerintah. Iya, mungkin bagaimana tesnya kita tidak tahu ya kan. Kurang ngerti ya. Bulan depan kalau masih seperti ini tidak usah bayar lagi gitu nah. Tapi tentu pemerintah bisa seperti itu. Nah, kita nggak tahu ya. Tapi ya pastilah pemerintah memberikan solusi yang gimana yang bagus ya. Yang bagusnya. Karena untuk rumah subsidi sendiri, masih bayar bro. Ya ini. Jadi kita lihat itu bukan saja rumah subsidi gitu ya. Tukang ojek online itu kan mayoritas juga mereka punya rumah kan. Pasti. Sebagian ada yang masih mohon maaf, ada yang ngontrak, pasti. ada yang ambil rumah subsidi kan dari penghasilan itu. Belum lagi kalau ketika mereka mereka juga ngambil motor kan kredit juga. Iya, kredit juga ya kan. Nah, muter lagi kepala mereka. Lagi. Kemana lagi? Mungkin usulan kita ya bro ya. Untuk bulan ini sampai bulan 3 bulan ke depan lah pastinya ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti wabah itu. ini segera berakhir lah. Amin. Tidak usah bayar gitu nih. Ya amin. Kan? Kita harapkan seperti itu. Yang tenornya 3 tahun, nambah 3 tahun 3 bulan. Ya, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Yang penting mereka bisa kerja melanjutkan ini dan wabah ini selesai gitu ya. Mereka jadi bisa kembali seperti semula. Itu harapan kita sih. Harapan kita yang berbicara di sini ya. Mudah-mudahan mereka yang dengar di sana juga rekan-rekan ojol juga ya. Sependapat dengan kita. Iya, ini usul kita ya. Mudah-mudahan didengar lah oleh pemerintah pastinya. Oke, bro. Ada lagi, bro. Kita ini menyampaikan keluhan teman-teman kita aja. Betul. Ya, kita menyampaikan gimana gitu ya. Kasihan kita ya. Kasihan. Nah, jadi baru saja beberapa hari yang lalu, bro, 4 hari, saya bersama tim Lajismu karena kantor di sebelah kan. Ya. Jadi saya ikut menjadi relawan untuk membagikan paket sembako, hand sanitizer, maskernya seperti ini, tapi ini saya beli sendiri. Beli juga ya? Beli juga, kita beli masker dan uang, bro. Jadi program Lajismu Al Ummah ini sangat bagus, bro. Oh, ini promosi ya?
Ini ketahuan nanti deh. Enggak, kita menyampaikan Oh, apa menyampaikan yang jadi realita aja, Bro. Jadi jadilah Jismu Alumah itu sepaket yang tadi saya katakan. Iya. Jadi paman-paman becak, paman-paman ojol yang mau menerima paket itu silakan untuk istirahat ke rumah. Ini mungkin solusi yang tepat untuk Itu sekarang. berapa hari, Bro? Jalan-jalan per hari nih, Bro. Empat hari. Iya, Enggak, 4 maksudnya ketika dikasih itu cukup berapa hari? Mudah-mudahan satu minggu cukup. 1 minggu Satu cukup. minggu Amin. Mudah-mudahan berasnya. Itu isinya apa saja, Bro? Kan perlu diketahui iya, masyarakat ya. Iya, beras, telur, hand sanitizer, masker, dan uang tunai. Uang tunai. Uang tunai itu untuk beli lauk pauk. Oke, mantap. Mudah-mudahan ya. Jadi semua paman becat, belum semua juga sih, Bro, karena terbatas kan orang yang masih zakat ke lali semua rumah. Jadi orang yang menerima itu kita suruh pulang, Bro. Merumahkan mereka. Amin. Di rumah aja gitu nah. Iya. Jadi yang pengen nanti menyalurkan infak, zakat dan sedekah silahkan nanti di link bawah ya. Iya betul. Iya betul. Karena kita akan membagikan sesuai dengan apa namanya. Kita mengarahkan kepada orang-orang yang memang berhak menerima ya. Mungkin kegiatannya juga dilakukan oleh teman-teman relawan yang lain, Bro. Bukan cuma kita saja ya. Cuman itulah yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang terdampak. Dari Basnas juga teman-teman ya. Iya, dari Basnas, dari JIS juga. Ya, semua. Banyak sebenarnya. Semua juga sudah bergerak. Cuman ya itu seperti yang saya katakan tadi, Bro, harus ada manajemen. Iya, manajemen itu dari pemerintah. Pemerintah harus hadir gitu loh. Harus terjun juga ya. Harus terjun. Karena kalau misalnya pemerintah tidak terjun, terus rakyatnya bagaimana gitu ya? Rakyatnya pelantang-pelanting. Iya, bingung kemari bingung ya. Mau gimana gitu ya? Lari ke A, ditolak, lari ke B, ditolak ya kan. Pasti. Serba kebingungan. Mereka kebingungan gitu. Betul. Untuk kehidupan sehari aja sulit ya. Kehidupan sehari sulit ya kan, apalagi tambah dengan kreditan rumah dan motor. Bikin stres aja nantinya. Iya. Karena teman-teman semua, ojolnya khususnya ojol, kita ini kan sama-sama orang yang belum mampu ya, Bro ya. Betul. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan teman-teman semua. Ya mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita yang di atas sana bisa merasakan apa yang kita rasakan ya kan. Itu harapan kita. Apalagi ini ada orang warga kita yang kemarin ya. Alhamdulillah ya. Apa itu, Bro? Yang wakil di KS2 ya. Oh. Udah, Bro, itu di video yang baru kita upload. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lah mendengar gitu ya. Ya, mudah-mudahan mendengar. Oke, ada lagi, Bro, yang disampaikan. Ini aja ya. Mudah-mudahan mereka para pemerintah pastinya mudah-mudahan cepat ini merealisasikan kepada warga-warga atau pemerintah daerah cepat mendengarkan pendapat kita ya. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan di cover ya, diperhatikan per wilayah lah. Iya. Per wilayah per apa ya. Soalnya mereka kasihan. Kalau kita melihat ketika di lapangan itu kasihan mereka. Ada yang sampai ngantuk-ngantuk ya ketika kita pulang itu. Ada yang sampai ngantuk-ngantuk. Kalau dari pagi sampai malam baru dapat 1 kali. Artinya penghasilan mereka itu cuma 10 ribuan per hari, Bro. Ya, bahkan minyaknya saja. Minyaknya enggak bisa kebeli tuh, Bro. Kasihan. Masya Allah. Tapi enggak apa-apa lah. Kita berdoa aja. Ya, berdoa. Mudah-mudahan pemerintah meringankan beban mereka cepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa saling rangkul ya, Bro, di saat seperti ini. Bisa saling melengkapi, pemerintah juga membantu mereka juga bisa hidup dengan tenang gitu ya. Iya, benar. Minimal ya 1 bulan ke depan mereka hidup tenang untuk makan mereka dulu ya. Iya. Karena untuk bayar kreditan mungkin mereka sambil lah. Untuk makan mereka juga harus memikirkan itu kan. Iya, bagi teman-teman. Ya itulah, Bro. Saya tidak bisa ngomong terlalu panjang lagi kalau temanya ini sakit. Kasihan gitu. Kita lebih banyak kasihan. Oke, Bro. Kita tutup podcast Wahinan kita. Teman-teman semua yang mendengar podcast kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan teman-teman yang harus berusaha bekerja keras di luar sana, harus keluar rumah, semoga sehat selalu dan tetap ikuti instruksi pemerintah. Gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan terus social distancing.
Mudah-mudahan ada solusi bagi teman-teman ojol dan teman-teman yang lainnya, baik dari pemerintah ataupun dari lembaga zakat yang lainnya. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.